Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Ervan sebagai dosen penguji pada sidang proposal tahun 2021 gelombang yang keempat ilmu hukum. Ada Mbak Indah Sulastri sebagai peserta sidang proposal gelombang keempat tahun 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa melaksanakan tugas dan aktivitas kita yang berupa melaksanakan sidang proposal ilmu hukum. Nah, tidak perlu saya panjang lebarkan. Pada kesempatan ini nanti kami akan mendengarkan Mbak Indah Sulastri untuk menyampaikan proposal skripsinya ya, menyampaikan terkait dengan proposal skripsinya, dan durasi waktu yang dibutuhkan ini hanya 1 jam sehingga untuk menyampaikan proposal skripsinya tersebut tidak perlu terlalu panjang lebar, maksimal kami batasi 20 menit seperti teman-teman yang lain itu ya. Nah, nanti setelah pelaksanaan apa namanya penyampaian proposal tersebut akan ada masukan-masukan dan juga catatan-catatan dari Dewan Penguji sehingga kami mewajibkan kepada peserta sidang untuk juga mencatat sebagai backup kalau akan melaksanakan perbaikan. Nah nanti Dewan Penguji juga akan memberikan catatannya secara tertulis sehingga dalam rangka pelaksanaan perbaikan tersebut bisa lebih sempurna gitu ya. Saya juga nanti akan sampaikan juga hasil recordingnya ini ke Mbak Indah. Jadi nanti untuk melengkapi dan juga menyempurnakan perbaikannya itu bisa dari catatan Mbak Indah sendiri ditambah dengan catatan dari penguji dan juga ada recordingnya ini untuk melengkapi semuanya. Nah, ini semua nanti akan saya sampaikan ya, kalau misalnya agak terlambat dikit ya paling 1 kali dalam 24 jam lah. Kira-kira seperti itu. Nah, itu hanya sebagai pengantar dari saya. Untuk selanjutnya sidang proposal ini saya serahkan ke Mas Ervandi untuk memulainya. Kepada Mas Ervandi selaku dosen penguji, kami persilakan. Terima kasih Mas Anik, Sekretaris Prodi yang sebenarnya masih menjabat untuk saat ini. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Mbak Indah Sulastri yang sudah juga memberikan waktunya untuk sidang proposal hari ini. Saya kira Mbak Indah sebelum melanjutkan untuk presentasi atau ada PowerPoint, dan memang alangkah baiknya memang harus ada PowerPoint karena memang rata-rata kemarin semuanya pakai PowerPoint, termasuk di proposal sebelumnya mahasiswa yang lain tuh pakai PowerPoint. Hingga nanti Mbak Indah mohon nanti untuk menyampaikan PowerPoint karena ini Mbak Indah posisinya di Papua, tapi saya lihat tadi juga di hotel kayaknya lagi Mbak Indah ini. Antisipasi takut sinyal naik turun, maka Mbak Indah tadi menyampaikan untuk tidak on cam karena khawatir mengganggu terhadap proses presentasinya. Yang kedua Mbak Indah, saya mohon maaf Mbak Indah, tadi malam jam 8 saya ditelepon berkali-kali sama Pak Sekretaris Prodi Mas Anik ini. Ternyata saya sudah ketiduran Mbak. Saya dari kampung itu perjalanan darat jadi nggak tidur, baru nyampe kemarin siang. Kemudian jam sebelahnya langsung ujian juga Mbak siapa kemarin Mas Anik ya yang Mbak Novi. Mbak Novi ya, Mbak Novi presentasi sidang proposal juga kemarin. Saya sebenarnya masih dalam situasi ngantuk itu dan akhirnya tertidur saya Mbak Indah. Saya dihubungin, mohon maaf Pak Anik, dihubungin berkali-kali nggak ngangkat, bukan sengaja karena tertidur Mbak. Ya, Pak. Jadi mohon maaf harus sidang hari ini Mbak Indah dengan situasi dan kondisi yang mengganggu aktivitas Mbak Indah yang lagi bertugas di
Papua. Selanjutnya monggo Mbak Indah Sulastri untuk menyampaikan proposal skripsinya, ya betul skripsinya pada hari ini. Dipersilahkan Mbak Indah. Terima kasih Pak dosen dengan Mas Anik. Saya izin share ya Pak. Ya, sudah saya jadikan co-host. Ya, ya baik. Selamat siang Pak Ervandi dengan Mas Anik. Perkenalkan saya Indah Sulastri. Saya mahasiswa program studi hukum S1. Dalam proposal ini saya mengambil judul terkait soal perempuan pembela HAM dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Itu studi empirisnya terkait soal pasal 27 ayat 3 junto pasal 24 Undang-Undang ITE. Nah, dalam ruang lingkup presentasi ini saya mengambil 4. Yang satu itu terkait soal latar belakang pemilihan judul, kedua rumusan masalah, ketiga kajian teori, dengan keempat metode penelitian dalam pendekatan dan data. Di latar belakang ini, kenapa saya mengambil judul perempuan pembela HAM dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan, studi empiris pasal 27, junto pasal 24 Undang-Undang ITE. Jadi, sebentar. Sebentar Mas, aduh. Ini sebelumnya saya akan perkenalkan bagaimana apa yang dimaksud dengan perempuan pembela HAM. Sebenarnya kerja-kerja perempuan pembela HAM ini adalah bagian dari pembela HAM. Kerja-kerja perempuan pembela HAM ini sebenarnya belum dikenal meluas di masyarakat, terus apalagi dalam kebijakan negara. Padahal siapapun bisa menjadi pembela HAM. Nah, selama mereka menyuarakan, mengadvokasi dan melindungi pemenuhan hak asasi manusia, baik untuk orang lain atau untuk dirinya sendiri. Sehingga sebenarnya yang dimaksud dengan pembela HAM ini adalah bisa siapa aja, baik aktivis lingkungan, dosen sekalipun, pekerja sosial atau karyawan dan lain-lain. Sebenarnya dalam konteks ini juga kehadiran pembela HAM ini malah semakin asing dan semakin tidak dikenal. Dalam temuannya Komnas Perempuan, maaf saya ngambil data dari Komnas Perempuan karena kebetulan saya juga bekerja di Komnas Perempuan, Pak dosen. Ini mengalami kerentanan lebih banyak dibandingkan pembela HAM laki-laki. Jadi perempuan ini lebih banyak mengalami kerentanan daripada pembela HAM laki-laki. Nah, rentan yang dimaksud itu adalah mengalami ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi. Pelaku kekerasannya itu bisa berbasis gender, korporasi, negara, bahkan APH sendiri. Sampai kelompok intoleran juga kadang menyudutkan dan menyasar kerja-kerja perempuan pembela HAM terhadap tubuh, bahkan seksualitasnya atau identitas yang melekat pada dirinya sebagai perempuan. Nah, data pengaduan yang masuk ke Komnas HAM, Komnas Perempuan maupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu menunjukkan tren serangan terhadap pembela HAM itu semakin meningkat, termasuk serangan digital bagi kerja-kerjanya. Ini bisa kita lihat kalau berdasarkan data di Komnas Perempuan itu sebenarnya sudah dalam tahun 2001 itu ada 15 kasus terkait soal kriminalisasi yang menggunakan pasal 27 Undang-Undang ITE. Kemudian dalam melakukan advokasinya juga pun perempuan pembela HAM sering bersentuhan dengan media sosial sebagai alat menciptakan sebuah perubahan sistem hukum yang tidak berpihak pada nilai-nilai HAM. Penggunaan media sosial ini sebenarnya juga berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi yang sebetulnya sejalan dengan hak atas kebebasan berinformasi. Nah, saya percepat aja ya. Kemudian kehadiran pasal 27 ini juga pun dirasakan telah mencederai kebebasan berekspresi bagi perempuan pembela HAM yang seharusnya mampu menembus batas tubuh organik yang memungkinkan perempuan membangun ide kesetaraan dan menyuarakan haknya di dalam dunia internet. Nah, di pasal 27 juga
tentang tindakan penghinaan atau pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu ketentuan yang paling bermasalah karena selain merupakan duplikasi tindak pidana pencemaran nama baik di KUHP pun dirumuskan cukup luas dan serta multitafsir. Tapi prakteknya penggunaan pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum karena diterapkan secara beragam. Mulai dari proses penyidikan, dakwaan, proses penahanan, serta prosedur pencabutan laporan dan mediasi. Ini termasuk dalam penafsiran pasal itu sendiri. Nah, pasal 27 ayat 3 ini mengenai pencemaran nama baik juga kerap menjadi alat untuk menjerat ekspresi perempuan. Salah satunya mengkriminalisasi penyintas kekerasan seksual yang berusaha bersuara di media sosial dan pendamping korban, dalam hal ini perempuan pembela HAM, dalam upaya keadilan terhadap korban. Nah, ini saya mau kasih contoh, salah satunya adalah mungkin Pak dosen dan Mas Agni pernah mendengar kasusnya Baik Nuril yang seorang guru SMA, kemudian dia kena pasal 27 karena dia dianggap mencemarkan nama baik oleh kepala sekolahnya sendiri. Sebenarnya rekaman dia untuk merekam perbuatan kepala sekolahnya ini terkait soal asusila dianggap malah oleh kepala sekolah dianggap sebagai pencemaran nama baik. Padahal sebenarnya yang dilakukan dia adalah dia untuk melindungi diri dia sendiri dan menjadikan alat bukti bahwa terjadinya asusila terhadap dirinya dia sendiri. Kemudian yang rumusan masalah yang pertama, penelitian ini sebenarnya dikhususkan pada dampak dari pasal 27 terhadap perempuan pembelaan dalam pendampingan kasus KTP. Rumusan pertanyaannya adalah yang pertama, bagaimanakah kerangka pelindungan hukum perempuan pembela HAM dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan sebenarnya apa aja sih yang dimaksud dengan kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM dalam pendampingan kasus KTP di Indonesia. Saya mohon izin Pak, kekerasan terhadap perempuan ini biasa kami singkat dengan KTP ya Pak, jangan kartu tanda penduduk. Oke. Kedua, terus dampak dan solusi pasal 27 ini bagi perempuan pembela HAM dalam pendampingan itu seperti apa? Ini rumusan masalah. Kemudian kajian teorinya, setelah saya berkonsultasi dengan dosen pembimbing bahwa baiknya digunakan apa sih pengertian definisi dari perempuan pembela HAM, terus apa yang dimaksud dengan kriminalisasi, ini baik secara hukum atau sebaik secara sosial. Kemudian menggunakan teori Lons Friedman, ini terkait soal struktur law, terus social law, aku agak lupa nih Mas di sini. Terus teori feminisme itu seperti apa, dan di sini saya sempat lupa masukin kaitannya soal gender. Terus apapun landasan berpikirnya menggunakan perspektif sejarah kenapa perempuan pembela HAM menjadi penting untuk dibahas di tingkat internasional maupun nasional. Kemudian seperti apa sih pelindungan perempuan pembela HAM dan model dan mekanisme pendampingan serta kerangka hukum PPHAM di Indonesia. Yang terakhir, metode penelitian yang saya ambil ini kualitatif dan pendekatan yuridis sosialis. Ini penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan aspek dan peran sosial lainnya. Jenis dan sumber data ini saya akan menggunakan data primer. Ini bisa saya lakukan wawancara langsung atau menyebar Google Form. Terus kedua, data sekunder ini saya bisa ambil dari studi perpustakaan. Teknik pengumpulan datanya bisa interview atau pendokumentasian yang sudah ada baik di Komnas Perempuan sendiri atau di lembaga-lembaga yang melakukan advokasi terhadap hak asasi manusia. Kemudian teknis pengambilan datanya, yang hasil wawancara beserta analisa perpustakaan mengenai kebijakan perlindungan perempuan pembela HAM dan kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, kemudian melakukan analisa dampak dari pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 Undang-Undang ITE terhadap perempuan pembela HAM dalam melakukan pendampingan kasus HAM. Pak, terima kasih. Baik, Mbak Indah. Terima kasih atas pemaparannya, Mbak Indah.
Mohon izin Mbak Indah kembali ke judul Mbak Indah. Oke. Baik, saya mau tanya Mbak Indah Sulastri, ini terkait dengan judul Mbak Indah ini sangat bagus sekali, apalagi misalnya menghubungkan HAM dengan Undang-Undang ITE. Ini saya kira menarik sekali, Mbak. Apalagi misalnya nanti juga difokuskan kepada kekerasan yang dialami oleh perempuan, terutama kasus-kasus kekerasan seksual yang saat ini lagi marak dibahas di DPR. Bahkan kemarin juga Permendikbud nomor 30 juga menyinggung tentang kekerasan seksual. Ini sangat menarik sekali, Mbak. Judulnya Mbak Indah ini, saya kira kalau kemudian nanti dibuat buku, ini keren sekali Mbak Indah untuk skripsinya Mbak Indah ini. Namun ini Mbak Indah yang mengganjal bagi saya ini. Titik poinnya Mbak Indah Sulastri mengangkat tema ini, kan yang menjadi poin itu adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 Undang-Undang ITE. Begitu Mbak Indah ya? Ya, betul Pak. Pertanyaan saya, apa sih yang dimaksud dengan studi empiris pasal 27 itu, Mbak? Pasal 27 ini kan sebenarnya pasal kalau di kalangan kami di aktivis ini sebenarnya kan pasal karet ya Pak. Jadi penggunaannya sebenarnya kalau di KUHP itu kan sudah ada pasal pencemaran nama baik. Nah, kemudian pasal ini sebenarnya enggak itu. Jadi studi empiris ini kita mau lihat bagaimana dampak dari sosiologinya, terus pengalaman dari teman-teman yang mendapat mendapat putusan terkait soal pasal 27 karena yang kami lihat bahwa perlindungan bagi perempuan pembela HAM ini belum ada Pak. Kebijakan terkait perlindungan ini belum ada. Kemudian kami mau lihat sejauh apa sih sebenarnya dampak terhadap pasal ini bagi korban ataupun pendamping itu sendiri. Baik, Mbak. Jadi kan yang dikaji oleh Mbak Indah, ini kan pasal 27, pasal 45, termasuk tadi dengan dikaitkan dengan KUHP, gitu Mbak ya? Yang akan dikaji Mbak Indah, bukan begitu? Enggak, Mbak? Iya, betul. Baik. Tapi KUHP-nya nggak terlalu didalemin, Pak. Betul, betul. Artinya kan yang jadi tolak ukur, jadi poin yang akan dikaji oleh Mbak Indah ini kan Undang-Undang ITE pasal 27, pasal 45 itu Mbak ya? Baik. Kenapa kok bahasa yang dipakai judul ini Mbak Indah pakai menggunakan studi empiris? Kok bukan menggunakan misalnya studi hukum pasal 27 atau misalnya studi normatif atau studi yuridis atau apa gitu, Pak? Kok menggunakan bahasa empiris gitu loh, Pak? Ya, padahal yang menjadi poin yang mau dikaji kan undang-undang kan? Undang-undang ITE ini kan? Iya Pak, sebelum saya melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, sebenarnya saya sudah ngambil terkait soal studi yuridisnya Pak. Pasalnya itu sendiri yang sebenarnya yang bermasalah sebenarnya kan. Tapi ketika berkonsultasi dan banyak diskusi, dosen pembimbing menyarankan untuk mengambil studi empiris saja karena kita akan melihat bagaimana dampak sosialnya terhadap pasal ini sebenarnya Pak. Jadi nanti perbandingannya antara hukum hari ini dengan hukum akan datang itu dampak sosialnya seperti apa? Baik, jadi kan istilahnya ada ius constituendum itu, Mbak ya? Iya, yang bahasanya Pak. Tapi saya agak susah nyebutnya. Ya, yang saya belum nyampe di otak saya ini, Mbak Indah ini mau mengkaji Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 dan pasal 45. Kalau mengkaji pasal 27 sama pasal 45 itu kan artinya bukan empiris tuh, Mbak. Tapi kan mengkaji pasal itu kan. Nah, sehingga kemudian studi empiris pasal 27 itu yang nggak masuk, Mbak. Studi empiris pasal 27. Coba misalnya ganti judulnya misalnya jangan menggunakan itu, meskipun di dalamnya nanti metode penelitiannya empiris, nggak ada masalah, no problem, Mbak. Tapi judul ini, Mbak, kalau dibaca studi empiris pasal 27, masa pasal 27 itu disebut dengan studi empiris, itu yang nggak masuk di akal saya, Mbak. Oke, siap. Jadi misalnya nanti di studi terserah apa misalnya
terhadap pasal 27 dan pasal 45 ITE nggak apa-apa. Cuma yang agak mengganjal kalau digabung nih, Mbak, judulnya kalau disambung, studi empiris pasal 27 itu apa maksudnya? Jadi itu yang mungkin nanti dijelaskan lagi, Mbak ya. Oke, siap. Yang kedua, Mbak Indah, perempuan pembela HAM itu memang sudah nomenklaturnya begitu, Mbak ya. Perempuan pembela HAM begitu ada memang, Mbak ya. Iya, Pak. Oh, Tapi jadi, kalau berdasarkan Undang-Undang HAM tahun 2009 itu sebenarnya tidak ada secara spesifik menyebutkan perempuan pembela HAM. Jadi lebih banyak menyebutkan pembela HAM. Tapi karena pembela HAM itu perempuan pembela HAM itu sebenarnya masuk dalam bagian pembela HAM. Gitu, baik. Pak. Itu dapat nomenklatur dari mana, Mbak? Perempuan pembela HAM itu, Mbak? Ini sebenarnya di Undang-Undang HAM tahun 2009 itu sebenarnya sudah ada pembela HAM. Tahun 99. Tahun 1999. Ya betul Pak, 99. Dinegasikan di deklarasi Marrakesh itu tahun 2008 terkait soal perempuan pembela HAM. Oh, jadi memang ada perempuan pembela HAM gitu ada, Mbak ya? Ada. Oke, itu bagus, Mbak, kalau ada. Jadi nanti tolong di latar belakangnya Mbak Indah itu disinggung sedikit terkait dengan konvensi yang disebutkan oleh Mbak Indah tadi itu, sehingga saya kalau membaca perempuan pembela HAM, masa hanya perempuan yang membela HAM, laki-laki kayaknya juga membela HAM kan begitu. Tapi kalau nanti di latar belakang juga disinggung oleh Mbak Indah bahwa perempuan pembela HAM ini sesuai dengan misalnya konvensi internasional itu keren, Mbak. Jadi masukkan judul, saya kira itu, Mbak, terkait dengan studi empiris, kemudian perempuan pembela HAM itu nanti dijabarkan di pendahuluan atau di bab 1. Lanjut, Mbak, ke bawah sedikit, Mbak. Oke. Saya ini juga sedikit banyak sudah membaca di latar belakang pemilihan judul ini. Saya kira udah bagus, Mbak, tadi yang disampaikan oleh Mbak Indah. Apalagi ini isunya HAM, itu sangat keren sekali. Tinggal Mbak Indah yang tadi itu, kenapa sih harus mengangkat perempuan pembela HAM? Itu kan alasannya tadi ternyata perempuan pembela HAM itu sudah ada nomenklaturnya di konvensi internasional atau apa misalnya sudah diratifikasi atau tidak, itu nanti dimasukkan di latar belakang, Mbak ya. Mbak Indah? Ya, siap Pak, saya mendengar. Nah, tinggal itu nanti dimasukkan di latar belakang. Kemudian berikutnya rumusan masalah, Mbak. Ke bawah. Ya, oke. Rumusan masalah, Mbak Indah ini sebenarnya kalau di mana di UI di tempat saya memang begini, Mbak ya. Langsung bentuknya bentuk pertanyaan. Namun kemarin juga katanya di Unusia itu memiliki panduan khusus. Ternyata panduannya berbeda dengan yang di UI, di Unpad, di Undip, di UNER berbeda. Jadi rumusan masalah ini bentuknya narasi, bentuknya naratif. Ya. Kemudian setelah rumusan masalah ini di bawahnya ada pertanyaan. Karena memang di atas saya lihat di daftar isi yang Mbak Indah tulis rumusan masalah tersendiri, pertanyaan masalah tersendiri. Sehingga kalau ini harus saya kira kalau mengikuti panduan ini perlu diperbaiki, Mbak. Meskipun ini sebenarnya kalau di UI ya memang rumusan masalah ya begini bentuknya pertanyaan, cuma nggak ada masalahnya karena sudah ada panduan di Unusia, rumusan masalahnya itu berbentuk narasi, Mbak ya. Kemudian yang ini, Mbak, yang 1, 2 ini masuk di pertanyaan. Sehingga nanti ditambah lagi rumusan masalah bentuknya narasi, kemudian di bawahnya pertanyaannya seperti ini yang 1 dan 2 ini, Mbak ya. Tapi rumusan masalah dengan pertanyaan itu tidak boleh berbeda, jadi harus konsisten. Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka pertanyaannya 2. Kalau rumusan masalahnya ada 3, nanti pertanyaannya juga ada 3. Tinggal disesuaikan aja, Mbak. Yang keempat, itu yang ketiga. Yang keempat, terkait dengan pertanyaan masalah, ini biar bagus, Mbak, kalau boleh saya masukkan yang keempat ini, masukkan yang keempat. Ini yang 1, ini dipisah jadi 2.
Okay. Jadi ini kan ada dua pertanyaan, kan tidak mungkin dua pertanyaan dibahas nanti di pembahasan skripsinya Mbak Indah hanya dijadikan satu. Padahal ini kan dua pertanyaan. Alangkah baiknya kalau ini yang satu ini dijadikan dua pertanyaan. Tapi kerangkanya jangan langsung bagaimanakah kerangka perlindungan hukum. Itu langsung masuk ke ranah perlindungan hukum. Alangkah baiknya kalau pertanyaan masalah pertama itu berbunyi yang itu, Mbak. Apa saja bentuk kriminalisasi terhadap PPHAM dalam pendampingan kasus. Jadi kita nguraikan rumusan maaf. Pertanyaan masalah yang pertama itu adalah masalah-masalahnya. Apa sih masalahnya PPHAM ini di Indonesia ini ketika dia mengawal kasus atau mengawal pendampingan terhadap perempuan? Apa masalahnya? Itu di pertanyaan pertama. Baru pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap PPHAM itu? Sehingga yang satu itu jadi dua, yang apa saja bentuk itu jadi satu. Itu Mbak Indah ya. Kemudian yang ketiga, dampak dan solusi itu saya kira nanti dirubah, Mbak. Mohon izin kalau boleh saya ngasih usul, perubahannya dalam bentuk konsepsi. Jadi misalnya bagaimanakah konsepsi ideal terhadap PPHAM itu? Mohon maaf saya ulangin lagi. Bagaimanakah konsep ideal perlindungan perempuan, hak asasi manusia dalam pendampingan terhadap kekerasan perempuan di Indonesia sesuai dengan berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi nanti Mbak Indah itu akan mengeluarkan atau memberikan konsepsi seharusnya seperti apa sih bagi perempuan bagi PPHAM itu di dalam kerangka pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini. Termasuk nanti di bab sini Mbak Indah itu akan mengkritik bagaimana pasal 27 ayat 3, pasal 45 Undang-Undang ITE yang dikatakan tadi seperti pasal-pasal karet. Itu nanti di yang ketiga, Pak. Jadi ayat yang ketiga itu nanti selain ngasih solusi juga didahului oleh permasalahan pasal 27 dan pasal 45. Itu masukan saya yang terkait dengan pertanyaan masalah itu, Mbak Indah ya. Selanjutnya Mbak Indah ke bawah. Nah, baik. Ini kajian teori. Berarti ini masukan saya yang ke-6. Tadi yang ke-5 sudah, yang ke-6, Mbak. Ini Mbak Indah dasarnya apa nih, Mbak? Pakai dua teori ini, Mbak. Teori Lauren atau teorinya Friedman yang kita kenal dengan struktur hukum, substance, kemudian culture. Ini biasanya kalau anak-anak UI ini menggunakan ini semua, Mbak. Teorinya Friedman ini. Pokoknya semua persoalan, semua masalah harus diselesaikan dengan teori Friedman ini, yaitu substance, kaitannya dengan undang-undang, apa saja masalahnya di undang-undang ITE itu, apa saja masalahnya di pasal 27 dan pasal 45, itu berarti masalahnya di substance. Yang kedua nanti masalahnya misalnya di struktur. Oh, berarti kalau struktur ini ngomongin terkait dengan aparat penegak hukum, mulai dengan polisi, pengacara, jaksa, sampai ke hakim. Itu nanti dibahas, terutama kaitannya dengan perlindungan terhadap perempuan HAM tadi itu. Nanti di struktur. Kemudian yang ketiga di kulturnya, culture-nya misalnya. Ternyata tidak ada dukungan dari kultur yang hidup di Indonesia misalnya. Karena masyarakat sudah apatis atau apa dan sebagainya. Atau misalnya kalau bersentuhan dengan, mohon maaf, misalnya dengan tokoh masyarakat misalnya perempuan ini malu untuk melapor atau apa. Itu berarti ngomongin dengan kultur. Yang kedua, teori feminisme. Nah, saya yang ingin saya tanyakan dari Mbak Indah, dasarnya apa nih Mbak pakai dua ini Mbak Indah? Ya Pak, saya juga sebenarnya waktu konsultasi itu juga agak kalah berdebat Pak dengan dosen pembimbing saya. Tadi sebenarnya saya mau ngambil terkait soal sebenarnya saya nggak memasukkan teori sebenarnya Pak. Terus kemudian dikasih masukan pakai teorinya Friedman dan feminisme. Karena kalau bicara Friedman berarti nanti kita bicara soal kultur yang tadi Bapak bilang. Jadi dukungan dari masyarakat itu seperti apa terkait soal perempuan pembela HAM ketika mereka dikriminalisasikan terhadap pasal 27. Kemudian diselipkan terkait soal teori feminisme itu antara
apa namanya ya, relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan. Sebenarnya di situ Pak irisannya yang disarankan oleh dosen pembimbing. Tapi saya coba untuk mengajukan aja jika ada apa perbaikan atau masukan dari Pak Irfan, saya dengan senang hati akan menerimanya. Ini Gitu, bagus Pak. sih, Mbak Indah, ini bagus. Jadi coba mengupas teori feminisme, teori Friedman. Cuma nanti Mbak Indah kalau misalnya nanti keluar, ini akan ditanya sama teman-teman. Mbak Indah, ini yang mau dipakai Mbak Indah sebagai grand teorinya yang mana? Teori feminisme kah atau teori Friedman kah grand teorinya? Kan kalau ini maaf, kalau di Unpad, Mbak, kalau di Unpad itu kalau menulis tulisan seperti ini biasanya itu ada 3 teori, Mbak. Ada grand teori itu yang sifatnya umum, ya. Kemudian dari grand teori ini diturunkan lagi ke middle theory. Middle theory ini juga sebenarnya tidak boleh bertentangan dengan grand teori, Mbak. Jadi middle theory ini fungsinya untuk menjelaskan grand teori yang umum itu. Nah, kalau boleh saya usulkan, kalau mau menggunakan teorinya Unpad, ya di Unpad, maka grand teori ini, teori feminisme ini dijadikan grand teori dulu, Mbak. Bahwa terkait dengan relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan kan, seperti apa teorinya feminisme itu. Nanti kemudian setelah muncul itu, ketemu teori feminisme ini adanya relasi kuasa antara laki-laki dengan perempuan misalnya, atau dengan pejabat dengan bawahannya atau dan sebagainya, maka kemudian diturunkan ke dalam teorinya Friedman misalnya ya, bagaimana pengaruh struktur hukum, bagaimana pengaruh substansi hukum dalam hal ini undang-undang ITE ya, kemudian bagaimana pengaruh kultur hukum. Itu masuk ke middle theory. Baru kemudian di terakhir ada namanya play theory. Play theory itu Mbak Indah, itu fungsinya untuk menjabarkan tulisannya Mbak Indah. Bahwa memang dia menggunakan teori ini, teori siapa nanti terserah Mbak Indah yang mau ngambil. Apakah teorinya John Rawls misalnya ya, terkait dengan keadilan. Kenapa sih kok perempuan harus diatur sedemikian rupa, bahkan ada undang-undang tentang perlindungan perempuan. Mohon maaf, ada Komnas Perempuan kok tidak ada Komnas laki-laki misalnya ya. Kenapa kok harus ada Komnas Perempuan? Nah, nanti itu menggunakan teorinya misalnya, mohon maaf, John Rawls misalnya, Mbak. Karena perempuan itu butuh afirmasi. Karena melihat teorinya Friedman tadi, kultur ini, kultur di Indonesia tidak mendukung terhadap munculnya perlindungan HAM di Indonesia. Karena kulturnya yang seperti Mbak Indah tadi sampaikan. Sehingga butuh yang namanya afirmasi itu. Afirmasi ini bisa dijawab kalau menggunakan teorinya John Rawls misalnya. Bagus itu, Mbak. Jadi kalau Mbak Indah menyampaikan nanti teori feminisme, itu sebagai grand theory, kemudian Friedman sebagai middle theory, kemudian ditambah satu lagi misalnya teorinya John Rawls terkait dengan keadilan, sehingga butuh perlindungan terhadap perempuan, afirmasi terhadap perempuan misalnya menggunakan teorinya John Rawls. Ini Mbak Indah, mohon maaf, sudah mirip disertasi Mbak Indah. Udah langsung S3 Mbak Indah ini. Jadi sebenarnya irisannya ketemu ya Pak. Jadi kalau bicara soal teori feminisme ini kan kita bicara soal patriarki dengan relasi kuasa. Kemudian teorinya Friedman ini kan bicara, kalau misalnya saya ngambil yang kultur law-nya itu kan artinya kan bagaimana sih hukum di budaya segala macam, di lingkungan, itu sebenarnya ketemu ya Pak. Kalau misalnya halo betul. Pak. Ya betul Pak, betul. Halo. Ya putus-putus ya. Jadi mungkin nanti try teorinya nanti bisa dipakai dengan teorinya John Rawls. Betul ya, Pak? Betul, jadi betul, bagaimana betul. soal keadilan dan bagaimana soal keadilan dan kesetaraan bagi perempuan itu sendiri ya, yang berhadapan terkait soal budaya, bagaimana menabrak patriarki segala macam gitu. Betul, sepakat Mbak Indah. Kalau itu Mbak Indah mau lakukan menggunakan grand theory, middle theory, sama apply theory, bagus Mbak Indah. Saya sangat appreciate sekali Mbak Indah. Itu sudah mirip disertasi Mbak Indah ini.
Tapi kalau misalnya menggunakan satu teori, misalnya teorinya siapa ya terserah, satu teori nggak masalah juga. Cuma yang bagus memang kalau meniru-niru di perguruan tinggi kayak Unpad itu ada 3 itu, Mbak. Monggo dipersilakan, Mbak Indah. Tidak ada paksaan buat Mbak Indah. Siapa? Apa menggunakan grand theory, middle theory, sama play theory, atau hanya menggunakan satu teori nggak ada masalah. Gitu, Mbak Indah ya. Cuma masukan saya kalau itu mau dimasukkan lebih bagus, Mbak Indah. Oke, itu terkait dengan teori. Selanjutnya, Mbak Indah ke bawah lagi, Mbak. Oke, metodologi penelitian. Ini berarti masukan saya yang ke-7 ini, Mbak Indah ya. Masukan saya yang ke-7. Mohon maaf banyak, Mbak Indah, tapi iya banyak, Pak. Ya habis ini nggak usah lagi lah dah. Yang lain nggak usah di ini. Ampun, Mbak. Ini Mbak Indah terkait dengan metodologi penelitian. Ini Mbak Indah dapat pendekatan yuridis sosiologis ini dari mana, Mbak? Iya, soal metode yuridis sosiologis saya dari mata kuliah metodologi penelitian, Pak. Ketika hukum dengan sosiologi digabungkan itu jatuhnya jadi apa ya? Kemarin saya sempat lupa. Ya, baik. Ini bagus, Mbak, bagus karena memang Mbak Indah fokusnya tadi terhadap pasal 27 sama pasal 45, kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada di lapangan. Saya kira ini bagus-bagus banget. Cuma kalau boleh saya usul, jadi di hukum itu, Mbak, kan ada 3 metodologi penelitian. 1, yuridis normatif, itu yang sudah menjadi mafhum di kalangan mahasiswa hukum. Jadi kalau ngomong masuk hukum tidak akan lepas dari yang namanya yuridis normatif. Ada empiris, Mbak, ada metodologi penelitian empiris, itu juga sudah terbiasa di orang-orang hukum. Yang jarang kita temukan, Mbak, kalau ingin memadukan sosiologis sama pendekatan hukum, itu namanya legal research. Itu boleh. Jadi social legal research. Jadi mungkin bahasanya Mbak Indah, yuridis sosiologis ini diganti dengan social legal research. Itu ya sama sih, sosiologis, yuridis juga sama. Tapi kalau Mbak Indah lebih ke sosialnya itu empirik, data lapangan semua. Jadi hukum itu hanya sebatas pelengkap aja. Jadi pisau analisisnya menggunakan hukum, maka namanya empiris. Tapi kalau Mbak Indah fokus ke hukum, tidak mempedulikan fakta yang ada di lapangan, tidak mempedulikan kenyataan, itu yuridis normatif. Itu banyak di kalangan teman-teman kita di UNER misalnya. Tapi kalau Mbak Indah mau menggabungkan dua-duanya, empirik sama yuridis normatif, jatuhnya kepada social legal research. Jadi itu yang metodologi penelitiannya. Kalau Mbak Indah mau menggabungkan antara pendekatan yuridis sama sosiologis, maka menggunakan social legal research. Hanya bahasanya aja yang diganti sih, Mbak, menjadi social legal research. Itu nanti referensinya tolong nanti dikasih referensi juga. Tadi malam saya baca sudah banyak sih referensi yang disampaikan oleh Mbak Indah dibandingkan dengan mahasiswa yang kemarin presentasi, Mbak, sebelumnya yang kemarin itu bulan-bulan kemarin kan juga ada itu yang proposal. Itu saya kritik habis karena memang tidak ada footnote-nya, Mbak. Ini ngarang indah atau buat surat cinta atau mau buat skripsi nih kok nggak ada footnote-nya. Dan alhamdulillah Mbak Indah ternyata footnote-nya banyak. Nah, saya kira tinggal nanti kalau mau menggunakan pendekatan social legal research, dicari nanti referensinya ditambah. Termasuk ini Mbak Indah, kalau Mbak Indah misalnya nanti mau menggunakan teorinya sebagai bentuk pelait teorinya itu menggunakan John Rawls, coba nanti saya carikan bukunya. Saya ada buku aslinya, Mbak, buku aslinya tapi sudah bentuk soft copy. Nanti coba saya akan kirim ke Mbak Indah ya. Ya, Pak. Oke, terkait dengan maaf Pak, saya mau motong. Berarti sebenarnya bahasanya itu tidak menggunakan yuridis sosiologis ya, Pak? Jadi ya, lebih itu sosial legal ya? Iya, social legal research. Jadi kan Mbak Indah mau menggabungkan hukum dengan fakta kan? Iya, betul. Iya, oke. Itu nama istilahnya kalau di penelitian hukum itu, Mbak, ada yang namanya social legal research. Jadi kalau di hukum itu kan ada 3. 1, yuridis normatif, itu lebih hanya mengkaji undang-undang, mengkaji putusan, mengkaji peraturan, Mbak. Hanya itu aja. Dia
menutup mata terhadap fakta-fakta di lapangan. Ada kebalikannya, dia lebih fokus ke fakta. Misalnya bagaimana menguji efektivitas undang-undang KUHP di masyarakat misalnya. Dia mengkaji fakta di lapangan, sedangkan KUHP-nya hanya sebatas untuk memandu saja, itu berarti penelitiannya adalah penelitian empiris. Jadi makanya tadi Mbak Indah di atas saya kaget. Di judul itu menggunakan bahasa empiris. Tapi di bawah ada yuridis sosiologis. Ini kan nggak nyambung, Mbak. Iya, betul, Pak. Jadi biar nyambung di atas, nanti kalau Mbak Indah mau menggabungkan sosiologis sama hukum, istilahnya social legal research, di atas kata-kata empirik dihilangin aja, Mbak. Misal telaah kritis terhadap undang-undang ITE pasal 27, gitu aja, Mbak. Telaah kritis pasal 27 undang-undang ITE, itu aja. Jangan dimunculkan bahasa empirik. Empirik itu nanti masuk ke metodologi penelitian. Oke. Dan ternyata metodologi penelitian Mbak Indah bukan empiris, tapi menggabungkan empiris sama hukum, sehingga muncullah yang namanya istilahnya Mbak Indah yuridis sosiologis. Bahasa lainnya sebenarnya yang mafhum di penelitian hukum itu dikenal dengan social legal research. Oke, itu Mbak ya. Itu ketujuh. Ini yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir, Mbak. Yang ke-8. Yang ke-8 ini Mbak Indah, pendekatan penelitian. Mbak Indah ini kan saya lihat di sini melihat kajian sejarah, Mbak ya. Ya. Oke. Jadi kalau boleh saya usul, Mbak, kajian sejarahnya nanti ini pendekatannya adalah historical approach sama statute approach. Plus kalau mau kasus berarti case approach. Hanya itu aja, Mbak. Oke, Pak. Oke, saya kira itu dulu Pak Anik. Mohon maaf Mbak Indah. Ini saya berharap banyak skripsinya Mbak Indah ini saya banyak masukan, bukan apa-apa Mbak Indah, biar nanti jadi buku sebenarnya Mbak Indah. Nah, siapa? Kurang lebihnya mohon maaf Pak Anik. Saya kembalikan ke Pak Anik. Kalau ada tambahan atau tanggapan dari Mbak Indah, monggo dipersilakan Mbak Indah. Siapa? Sudah cukup dulu Pak. Berarti cukup ya Mbak, nggak perlu ditanggapi lagi ya Pak? Gimana? Ada yang ditanyakan mungkin? Enggak, Mas, cukup Mas. Oke. Oke, Mas Irfan, terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya untuk menghadiri sidang proposal ilmu hukum ini, dan juga Mbak Indah. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Mbak Indah setelah sidang proposal ini selesai, maka ada beberapa hal yang yang akan dikerjakan oleh Mbak Indah. Yang pertama, saya berharap bahwa ini tadi karena masukan dari Mas Irfan sudah sangat banyak ya, itu langsung ditindaklanjuti Mbak. Nah, langsung ditindaklanjuti tersebut, kami kasih waktu kira-kira sekitar 2 minggu lah untuk mengirimkan hasil tindak lanjutnya ini, gitu. Jadi setelah 2 minggu itu ditindaklanjuti sama setelah proposal ini langsung ditindaklanjuti, setelah 2 minggu kami meminta untuk dikirimkan hasil tindak lanjutnya tersebut Mbak ke kami. Ke saya juga boleh, nanti langsung saya sampaikan ke penguji dan juga pembimbingnya. Nah, setelah itu, baik ada tanggapan maupun enggak peduli, Mbak Indah bisa langsung mengerjakan bab 2, bab 3, dan bab 4 sampai bab 5 mungkin ya. Kalau sampai bab 5 ini kan karena dia bukan empirik ya, berarti sampai bab 5 ya. Sampai bab 5 mungkin ya? Apa sampai bab 4 aja, Mbak? Saya sih ngajunya sampai bab 4, Pak. Oke. Berarti sampai bab 4. Saya udah distract memberikan saya. Nah, setelah dikerjakan sampai bab 4, mudah-mudahan sih Mbak Indah nggak ada yang mengulang kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, mudah-mudahan besok di bulan Desember itu ketika ada sidang munakosah, Mbak Indah bisa langsung daftar. Gitu. Desember itu ada Mbak, kira-kira di pertengahan lah mungkin. Ya biar cepat lulus Pak Indah, biar selesai langsung SA kita bareng-bareng nanti jadi pengacara atau jadi apa gitu loh Mbak. Ya gitu Mbak, pokoknya tujuan saya itu supaya segera aja selesai, karena saya ini memang istilahnya sekretaris juga bukan, tapi ya lebih tepatnya mungkin divisi pengeluaran mahasiswa, supaya mahasiswa cepat untuk dikeluarkan gitu. Itulah kira-kira.
Itu ya Mbak ya. Pokoknya ini Oke, tujuan siap. kita supaya teman-teman itu cepat selesai. Terutama yang di kelas khusus ini. Gitu. Jadi 2 minggu kemudian jangan lupa nanti disampaikan apa namanya hasil perbaikannya. Nanti terus habis itu langsung ditindaklanjuti bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 mungkin. Atau terus setelah itu nanti langsung ikut daftar munakosah Mbak. Gitu. Oke ya Mbak ya. Ya, Saya kira siap, cukup Mas. itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai amanah dari Pak Kaprodi itu. Mudah-mudahan ya kita semua apa namanya berharap ya semuanya saling mendukung, jadi nanti akreditasinya setelah B ini akan berubah menjadi akreditasi unggul, gitulah kira-kira keinginan Pak Kaprodi. Amin, Mas, amin. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau banyak kekurangan sebagai pelaksana, dan ini tugas yang terakhir mungkin dari saya sebagai Sesprodi yang belum terlaksana. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan selama ini ada manfaatnya buat teman-teman, dan mungkin buat Pak Erpandi juga mungkin ada manfaatnya. Kalau banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Pak Erpandi dan juga buat Mbak Indah Sulastri. Sama-sama Mas. Sama-sama Mas Anik. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Anik dan Mas Ervan. Terima kasih masukannya. Sama-sama, makasih Mbak Indah. Makasih Mbak. Live ya. Ya.